Suatu kali Nabi menuju ke perjalanan suatu tempat. Jadi kira-kira dari sini ya sampai ke depan pasar. Kira-kira seperti itulah. Ketika Nabi ke sana, Nabi melewati pemakaman, tapi bukan pemakaman Covid. Ya. Pemakaman biasa. Waktu Nabi lewat di kuburan itu, kompleks pemakaman, Nabi bersabda, "Ma peri-peri ko, langkahkan kakimu dengan cepat." Langsung sahabat begini semua. Sampai Nabi di tujuan. Setelah sampai di tujuan, Nabi pulang lagi. Lisusi. Kembali lagi. Rute yang sama. Melewati pemakaman. Begitu lewat pemakaman, seluruh sahabat kasih cepat lagi langkahnya. Nabi bilang, "Tidak usah, santai saja. Tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Biasa saja jalanmu." Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami diperintah cepat-cepat. Sekarang tidak. Ada apa ya Rasul?" Nabi bersabda, "Andai saja kau diberi telinga seperti yang saya dengar, kau dengar ini orang disiksa di kuburnya. Ini orang dalam kubur disiksa. Tadi waktu pergi, saya tidak tega dan tidak tahan mendengar dia lama disiksa. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar dia disiksa. Icallai onna iye, icallai. Dekna lemuk nyawaku mangkalingai. Tidak betah saya dengar dia disiksa. Maka saya buru-buru cepat supaya saya tidak dengar. Disiksa ini dalam kubur. Pulang tidak lagi. Ibaratnya tadi waktu pergi didengar ditumbuk kepalanya. Pak, dok, juk. Nabi kasihan. Pulang tidak ada lagi tumbuk-tumbuk. Lalu sahabat berkata, "Kenapa ya Rasul?" Nah, tadi Allah perintahkan kepada malaikat. "Hei malaikat, sudah jangan lagi kau siksa dia. Hentikan siksaanmu." Kenapa? Tidak mungkin ini orang kusiksa, anaknya di dunia lagi belajar mengaji, membaca basmalah. Baru anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan, "Malaikat, sudah, jangan kau siksa ini orang tua." Kenapa mak baca bismillah? Baru membaca anaknya yang hidup Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah perintahkan kepada malaikat, hentikan siksaan ini orang tua di kubur. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terutama bapak-bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut. Karena itu kalau sholat subuh, pensiun-pensiun yang banyak pak. Ini saya lihat juga ini. Sudah pada putih rambut, mulai batok-batok. Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti di kubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak di kubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh, tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kuburmu. Tapi kan ada amalku Ustadz, ada pahalaku Ustadz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat Ustadz, tapi tidak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis Ustadz, tapi tidak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun Ustadz, begitu bapak masuk kubur tidak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan soleha. Biar bapak sudah tulang-tulangnya hancur, hilang sudah di muka bumi ini, tapi selama anaknya masih mengaji, meninggal anaknya, anaknya mengaji, cucu namanya, anaknya lagi mengaji, cicit namanya,
anaknya, cicitnya, cicit. Tapi begitu bapak meninggal, bapak tinggalkan anggota DPR yang tukang tipu. Bapak tinggalkan pejabat yang korup. Bapak tinggalkan anak perempuan yang tidak pakai jilbab. Bapak tinggalkan kontraktor yang belum diresmikan perusahaannya sudah ambruk. Rugilah kalian menjadi orang tua. Dan itu hebatnya jadi anak soleh. Nggak susah. Bapak mau punya doktor. S3. S1 sarjana namanya. S2 magister namanya. S3 doktor namanya. S4 teler namanya. Pak, bisa anakmu doktor kalau dia tidak sarjana? Saya tanya, bapak-bapak bisa enggak anak kita doktor kalau tidak sarjana? Bisa saja disebut doktor honoris causa, penghargaan. Tapi itu sedikit sekali. Ibu-ibu, ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Bilang kak tadi simpan dulu HP-mu. Dupai. Bu, Bu, bisa ndak anakmu jadi dokter kalau tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Nggak bisa. Kada bisa. Bujur ulun. Kada kawa. Mana rumah pian? Parak rumah Pak Imam. Saya suka bener itu orang Banjar kalau bicara. Mendayu-dayu. Beda orang Bugis. Kayak kok. Beda tuh orang Bugis itu. Kada manahan belaki Bugis. Dipadahi kada metepe. Bapak saudara-saudara sekalian, ayo. Bisa ndak bapak ibu punya anak bupati kalau sedikit yang pilih di wali kota sini? Bisa ndak jadi pejabat anak kita jadi bupati kalau dia tidak ikut pilkada? Bisa? Tolong jawab ini bapak-bapak. Bisa ndak anak kita jadi bupati kalau dia tidak ikut pilkada? Bisa saja. Itu sedikit tiba-tiba meninggal. PJ namanya, pejabat. Tapi mau jadi bupati sulit. Mau jadi dokter ada syaratnya berat. Mau jadi dokter S3 berat lagi. Tidak semua orang bisa. Tapi anak jadi soleh, soleha. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tidak dokter? Bisa ndak? Bisa. Bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa harus pilkada? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha padahal orang tuanya miskin? Bisa. Jadi soleh dan soleha anak kita tidak susah, tidak perlu biaya mahal, tidak perlu wajib pilkada, tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Cukup ajarkan agama. Belajar agama tidak perlu ke luar negeri. Belajar agama tidak harus ke Jakarta. Enggak. Sini. Sudah ini belajar agama. Belajar agama tidak harus di pesantren. Siapa bilang wajib di pesantren anak-anak baru belajar agama? Enggak. Saya tidak pernah pesantren. Tidak pernah pondok. Bisa jadi ustadz. Dan bukan takabur. Alhamdulillah sekarang di Indonesia penceramah yang paling banyak penontonnya Das Atlati. Berapa penonton viewer saya di YouTube sekarang Pak? 184 juta. Sudah lebih penduduk Indonesia sedekahnya. Dan tidak pernah mondok. Bagaimana caranya bisa Ustaz? Didik anakmu. Didik anak. Mendidik anak sudah diajarkan. Ini nih, pian-pian sabarataan. Dia bilang orang, Ustadz bagaimana Ustadz bisa mau cepat bahasa pandai belajar bapender Banjar? Gampang, cari istri orang Banjar, cepat sudah itu.